Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazul Shiralfa. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang remote access. Pada video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan dan sudah membahas soal ini teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ke materi selanjutnya, yaitu ke materi remote access. Pada awal section, kita itu udah tahu bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan kabel. Kabelnya yaitu adalah kabel konsol. Pada Cisco ini, kabel konsol atau kabel untuk meremote itu berwarna biru, teman-teman, atau lebih tepatnya yang ini. Nah, jadi di Cisco itu kabel konsol itu yang seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini kita tambahkan PC misalkan. Lalu kita sambungkan kabelnya. Oke, konsol. Nah, di sininya kita masuk pada RS232. Ini tuh adalah konsol serial dari komputernya, teman-teman. Seperti itu. Lalu, biasanya untuk melakukan konfigurasi baik pada router maupun pada switch, itu kita masuk pada tab CLI. Tapi, nyatanya, tab CLI itu hanya ada pada Cisco, teman-teman. Jadi, di real device itu tidak ada tab CLI. Nah, supaya ada, itu kita membutuhkan kabel konsol yang dihubungkan dengan komputernya. Seperti itu. Terus gimana cara meremotnya? Cara meremotnya adalah kita masuk pada PC-nya. Lalu kita ke desktop. Lalu kita masuk pada terminal. Nah, di sini kita okein. Nah, disinilah kita bisa melakukan konfigurasi, teman-teman. Seperti biasa, kita bisa melakukan konfigurasi enable, lalu conf, lalu bisa juga end, dan masih banyak lagi teman-teman. Seperti itu untuk meremotnya. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah kabel konsol itu tidak terlalu panjang teman-teman. Paling panjang itu hanya 3 meter, 2 meter, 1 meter. Nah, terus gimana? Nah, masuklah kita ke pembahasan pertama di materi remote access ini, yaitu kita kasih teksnya, yaitu Telnet dan SSH. Nah, jadi solusinya ada pada Telnet dan SSH. Apa sih Telnet dan SSH itu? Telnet dan SSH itu adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengendalikan atau mengontrol komputer lain dari jarak jauh menggunakan jaringan. Jadi, intinya dengan Telnet dan SSH itu kita bisa meremote dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Contohnya, di sini kita bisa lihat di PC12 bahwa PC12 itu jauh dengan router maupun dengan switch, teman-teman. Nah, bisalah kita gunain Telnet dan SSH untuk meremotnya. Untuk meremot Telnet dan SSH itu kita melakukan konfigurasi di switch atau routernya menggunakan kabel konsol. Seperti itu teman-teman. Barulah kita bisa meremot kapanpun dan dimanapun. Nah, selain itu juga, untuk meremot
itu kita memerlukan yang namanya internet. Begitu juga dengan switch dan router yang harus terhubung ke internet seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat aku mengenai Telnet dan SSH. Sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi. Sekarang kita bakalan mencoba mengkonfigurasi Telnet dan SSH-nya. Kita mulai dari Telnet-nya dulu. Oke, di sini kita langsung aja masuk pada routernya. Lalu kita ketik CLI dan seperti biasa kita masuk pada mode privilege. Lalu setelah itu global configuration. Nah, kalau sudah masuk pada mode global configuration, kita lanjutkan dengan masukkan komen line VTY 0. Nah, setelah 0 itu teman-teman bisa masukkan angka berapapun. Tapi di sini kita bakalan coba dulu pakai tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah 1 sampai 15. Nah, di sini kita bakalan coba yaitu 2, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, komen line VTY ini adalah untuk berapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, karena di sini angkanya adalah 0 sampai 2, itu berarti ada 3 yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Kita selanjutnya masukkan komennya yaitu password. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. Misalkan di sini passwordnya adalah admin. Lalu kita enter. Nah, setelah password kita masukkan komen login. Lalu di enter. Nah, komen login ini itu adalah untuk ketika kita akan masuk ke telnetnya, maka kita akan masukkan passwordnya terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, lalu lanjut lagi. Kita masukkan komennya yaitu transport input. Nah, komen transport input ini adalah untuk remote security mana yang akan kita pakai, teman-teman, atau yang akan kita pilih. Misalkan kalau kita pakainya yang telnet, maka kita tambahkan komen telnet. Lalu kalau kita pakainya yang SSH, maka masukkan komennya yaitu SSH. Seperti itu, teman-teman. Dan sebenarnya untuk komen transport input itu by default di routernya itu sudah all, teman-teman. Yang artinya telnet bisa, SSH juga bisa. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk komen transport input itu kita nggak harus masukin, teman-teman. Tapi untuk kali ini kita akan tetap masukkan komennya. Nah, lalu ininya adalah kita tambahin telnet. Karena kita sedang konfigurasi telnet. Seperti itu. Lalu di enter. Nah, kalau sudah di enter, kita bisa langsung exit, teman-teman. Karena sudah selesai. Jadi begitu untuk konfigurasi telnetnya. Nah, jadi untuk konfigurasi telnet itu kita membutuhkan 4 komen, yaitu ada line VTY, password, login, dan terakhir transport input. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut buat coba di komputernya. Di sini kita pilih PC yang 11. Oke. Kita ke desktop. Nah, setelah itu teman-teman masuk pada telnet atau SSH client, teman-teman. Nah, klik aja. Nah, setelah itu di connection type-nya teman-teman bisa ganti jadi ke telnet.
Nah, lalu di hostname or IP address ini kita masukkan IP gateway-nya, teman-teman. Nah, untuk IP gateway-nya, teman-teman bebas mau pilih dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, maupun VLAN 50 itu teman-teman bebas mau pilih yang manapun. Tapi untuk sekarang kita bakalan pakai yang VLAN 10. Nah, kemarin IP gateway untuk VLAN 10 yaitu adalah 10.10.10.1. Nah, kalau udah kita connect. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita harus masukin dulu passwordnya, teman-teman. Jadi kita masukin dulu passwordnya yang udah tadi kita bikin, yaitu admin. Nah, teman-teman bisa lihat tulisannya itu tidak muncul, teman-teman. Kenapa? Karena supaya lebih aman, seperti itu. Kalau udah kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tab CLI di telnetnya, pada telnetnya. Oke, kita coba buat masuk pada mode privilege, teman-teman. Kita masukkan komennya, enable, lalu, dan teman-teman di sini bisa lihat kita itu tidak bisa masuk pada mode privilege-nya. Kenapa? Karena di routernya itu kita belum setting enable secret-nya, teman-teman. Jadi sekarang kita setting dulu di routernya. Oke, kita setting. Nah, kita masukkan komennya yaitu enable secret. Nah, di sini teman-teman masukkan lagi password yaitu misalkan sekolahan.id. Lalu enter. Nah, oke, kalau udah sekarang kita balik lagi ke PC-nya, teman-teman. Oke, kita masuk pada telnet SH. Lalu kita ganti jadi telnet dan di hostname or IP address-nya kita ganti jadi yang VLAN 20. Oke, berarti IP gateway dari VLAN 20 adalah 20.20.20.1. Lalu connect. Nah, setelah itu kita masukin password yang pertama, teman-teman, yaitu yang admin. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen untuk masuk pada mode privilege-nya, yaitu enable atau disingkat jadi N. Nah, setelah itu kita masukkan lagi password yang tadi, yaitu yang sekolahan.id, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah masuk pada mode privilege-nya, teman-teman. Oke, setelah masuk pada mode privilege, kita coba lagi untuk lanjut masuk ke mode global configuration. Oke, lalu di enter. Nah, sekarang kita bisa mulai konfigurasinya, teman-teman. Disinilah kita bisa melakukan konfigurasinya. Jadi, seperti itu untuk konfigurasi telnetnya. Jadi, sekarang itu kita nggak perlu lagi pakai tab CLI ataupun kabel konsol, teman-teman. Sekarang kita sudah bisa pakai telnet. Seperti itu untuk konfigurasinya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi telnet. Nah, tapi banyak yang bilang bahwa telnet itu kurang secure, teman-teman. Kenapa? Karena hanya memasukkan password saja, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan coba mengkonfigurasi telnetnya lagi, tapi kali ini selain memasukkan password, kita juga bakalan memasukkan username. Nah, langsung aja kita mulai konfigurasinya. Di sini langsung aja kita buka routernya. Nah, setelah itu kita masukkan komen username. Nah, di sini teman-teman untuk username-nya bebas. Misalkan di sini aku username-nya adalah admin 1. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan
password. Nah, passwordnya juga adalah admin 1. Lalu setelah itu di enter. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan komen line VTY 02. Lalu di enter. Setelah itu, masukkan komen login lokal. Nah, kenapa sekarang komennya kita pakainya yang login lokal? Karena kalau komen yang hanya login saja, itu perintahnya hanya memasukkan password. Nah, sedangkan kalau komennya adalah login lokal, itu berarti perintahnya adalah memasukkan username dan juga memasukkan password. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut, enter. Setelah itu, kita masukkan komen transport input telnet. Lalu di enter. Oke. Nah, sekarang kita exit dulu. Oke. Nah, setelah itu kita langsung coba di PC-nya lagi. Nah, ininya kita silang aja. Oke, kita coba lagi masuk. Kita ganti tipenya jadi telnet. Oke. Setelah itu, nah kali ini kita bakalan pakai IP-nya adalah yang VLAN 30. Jadi IP-nya adalah 30.30.30.1. Oke, setelah itu kita connect. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri sekarang itu kita dimintai masukkan username-nya, teman-teman. Oke, kita masukkan username-nya yaitu admin 1. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan passwordnya admin 1. Oke, lalu kita masuk ke mode privilege. Nah, kita masukkan passwordnya yang sama kayak video sebelumnya, yang sekolahan.id. Lalu kita enter. Nah, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekarang itu selain password kita juga dimintain username seperti itu. Oke? Nah, kalau udah sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi telnet dengan username-nya. Nah, sekarang kita bakalan lanjutin lagi untuk mengkonfigurasi SSH. Langsung aja kita masuk ke routernya. Nah, karena SSH ini lebih secure, jadi kita membutuhkan yang namanya key, teman-teman. Oke, langsung kita masukkan komennya yaitu crypto key generate RSA, lalu di enter. Nah, nanti kita bakalan disuruh untuk please define a hostname other than router. Yang artinya itu kita disuruh membuat hostname, teman-teman. Jadi hostname-nya itu tidak boleh router, teman-teman, karena nama router ini sudah banyak yang pakai, apalagi router itu adalah by default-nya, teman-teman. Jadi sudah dapat dipastikan banyak yang pakai nama router kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita bikin hostname-nya, kita masukkan komennya yaitu hostname. Nah, misalkan hostname-nya adalah sekolahan. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukkan lagi komen kriptonya lagi. Crypto key generate RSA. Lalu enter. Nah, setelah itu kita bakalan dapat perintah untuk please define a domain name first. Yang artinya kita disuruh membuat domain name, teman-teman. Oke, kita buat domain name-nya. Kita masukkan komennya ip domain name. Nah, misalkan domain name-nya adalah sekolahan.id.com. Oke, nah lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen kriptonya lagi, crypto key
generate RSA, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan how many bits in the modules. Nah, di sini by default yang disarankannya adalah 1024. Nah, kayak gini. Oke, lalu kita enter. Nah, setelah kita dapat key-nya, sekarang kita bakalan lanjut buat konfigurasi transport inputnya. Tapi sebelum itu kita masukkan komen line VTY terlebih dahulu, teman-teman. Line VTY 02. Nah, berarti nanti ada 3 orang yang bisa masuk ke SSH-nya secara bersamaan, kayak gitu. Oke, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen transport input. Nah, di sini kita ganti jadi SSH. Oke, nah kalau sudah kita enter. Nah, dan selesai, bisa kita exit. Oke, nah jadi seperti itu untuk mengkonfigurasi SSH-nya. Jadi pertama-tama yang harus kita konfigurasi adalah kita membuat hostname-nya. Nah, setelah membuat hostname, kita lanjut buat domain name-nya. Nah, setelah membuat domain, kita masukkan komen crypto key generate RSA. Lalu setelah itu kita masukkan how many bits in the modules-nya. Nah, lalu kita masukkan komen lain VTY dan barulah terakhir transport input SSH kayak gitu. Oke, nah kalau udah kita silang aja. Nah, sekarang kita bakalan coba di PC 10. Kita ke desktop, lalu kita ke telnet atau SSH client. Nah, connection type-nya sudah SSH, jadi sekarang kita bisa langsung lanjut ke hostname atau IP address-nya, teman-teman. Oke, di sini kita bakalan pakai yang VLAN 40. Oke, jadi kita masukkan IP-nya itu 40.40.40.1. Lalu username-nya adalah admin1 yang tadi udah kita buat ya, teman-teman. Lalu connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Passwordnya juga adalah admin1. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk pada mode privilege. Setelah itu kita masukkan passwordnya lagi sekolahan.id. Lalu enter. Nah, kita masuk pada mode global configuration. Nah, sekarang kita bisa melakukan konfigurasinya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu dia untuk mengkonfigurasi SSH, teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan teman-teman bisa praktekkan. Sekarang kita bakalan lanjutin lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjutin lagi untuk mencoba mengkonfigurasi IP address pada switch. Langsung aja kita masuk pada switch-nya, lalu kita ke tab CLI, dan seperti biasa kita masuk ke mode privilege dan mode global configuration. Oke, nah setelah masuk di mode global configuration, kita masukkan komennya yaitu interface VLAN. Nah, di sini teman-teman bebas mau masuk pada VLAN berapapun, mau VLAN 10 boleh, VLAN 20 boleh, VLAN 30 boleh, VLAN 40 boleh, dan VLAN 50 juga boleh. Itu bebas, terserah teman-teman mau masuk ke VLAN berapa. Tapi untuk kali ini aku bakalan masuk ke interface VLAN 10. Oke, nah setelah itu kita enter. Nah, barulah kita masukkan IP address-nya. Oke, IP address-nya misalkan adalah 10.10.10.99. Lalu subnet box-nya jangan sampai lupa 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan IP gateway-nya juga, teman-teman. Kita masukkan komennya yaitu IP default gateway. Nah, IP gateway-nya adalah 10.10.10.1. Lalu di
enter, dan sudah selesai. Jadi seperti itu untuk mengkonfigurasi IP address pada switch. Nah, biar lebih paham lagi, kita bakalan coba satu kali lagi. Kita masukkan komennya, interface VLAN. Nah, sekarang kita bakalan coba masuk ke VLAN 20. Lalu kita enter. Setelah itu kita kasih IP address lagi, yaitu 20.20.20.99. Lalu subnet boxnya 255.255.255.0. Lalu di enter. Setelah itu kita masukkan IP gateway-nya, IP default gateway, yaitu 20.20.20.1. Lalu kita enter dan sudah selesai. Oke, kita sekarang bakalan coba cek teman-teman. Kita masukkan komennya, do show IP interface brief, lalu di enter. Nah, spasi aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.99 dan statusnya juga sudah up. Lalu untuk VLAN 20 IP-nya adalah 20.20.20.99 dan statusnya juga sudah up. Oke. Nah, jadi seperti itu dia untuk mengkonfigurasi IP address pada switch-nya. Oke, kita lanjutin lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi IP pada switch. Nah, sekarang kita bakalan mencoba mengkonfigurasi SSH pada switch. Di sini kita langsung masuk aja ke switch-nya. Lalu seperti biasa kita masuk pada tab CLI, kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu, pertama-tama yang bakalan kita lakuin adalah kita bikin hostname-nya dulu, teman-teman. Oke, kita masukkan komennya, yaitu hostname. Misalkan hostname-nya adalah SW sekolahan, lalu di enter. Nah, setelah membuat hostname, kita lanjutkan dengan membuat domain name-nya, teman-teman. Kita masukkan komennya, yaitu IP domain name. Lalu, misalkan namanya adalah swsekolahan.id.com. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen crypto key generate RSA, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan 1024, lalu di enter. Nah, setelah dapat key-nya, kita bakalan lanjutin lagi buat mengkonfigurasi username dan passwordnya. Oke, kita masukkan komennya username. Nah, untuk username-nya misalkan adalah admin2, lalu passwordnya adalah admin2 juga. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita bakalan konfigurasi transport inputnya. Tapi sebelum itu kita masuk pada komen line VTY dulu. Line VTY 02. Setelah itu di enter. Nah, barulah kita konfigurasi transport input SSH. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita masuk komen login lokal, lalu di enter. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita coba masuk pada PC 12. Kita ke desktop, lalu kita ke telnet atau SSH client. Nah, untuk IP address-nya di sini aku pakai yang VLAN 10. Jadi 10.10.10.99. Oke, setelah itu username-nya adalah admin2 tadi. Lalu kita connect. Nah, di sini kita sudah masuk pada SSH-nya switch. Oke, kita masukin dulu password-nya, yaitu admin2. Lalu di enter. Nah, oke.
Sekarang kita bakalan lanjut buat masuk ke mode privilege ya teman-teman. Kita coba, kita masukkan komennya, lalu di enter. Nah, di sini kita belum bikin enable secretnya teman-teman. Kita buat dulu. Oke, kita masuk lagi pada switchnya. Ini kita exit dulu. Nah, setelah itu kita masukkan komennya enable secret, misalkan adalah sekolahan.id, lalu di enter. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi masuk. Kita ke telnet access klien. Kita coba sekarang pakai VLAN 20.20.20.99. Lalu untuk username-nya adalah tadi admin 2. Lalu connect. Nah, di sini kita masukkan lagi passwordnya admin 2. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukkan komennya enable. Setelah itu passwordnya tadi adalah sekolahan.id, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah masuk pada mode privilege-nya. Nah, kita bisa lanjut lagi ke mode global configuration. Nah, sekarang kita sudah masuk pada mode global configuration dan disinilah kita bisa mulai mengkonfigurasi seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu dia pembahasan aku mengenai remote access. Mudah-mudahan video aku dari awal sampai akhir bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!